Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Look Design. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tutorial belajar aplikasi Google SketchUp bagi para pemula. Nah, di sini saya akan coba untuk membuka aplikasi Google SketchUp-nya dulu. Nah, di sini kita sudah ditampilkan tampilan awal SketchUp Pro 2017, dan di sini juga sudah tersedia beberapa tool yang kita bisa pakai nanti pada saat penggambaran. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui cara-cara menggunakan tool-toolnya terlebih dahulu, dan kita harus pahami fungsi-fungsinya. Nah, di sini sebelum kita melakukan penggambaran, pada saat teman-teman yang baru menginstal aplikasi ini dan saat pada membukanya, tool-tool yang tersedia itu tidak sama seperti yang tampil pada layar monitor yang saya punya. Pada tampilan awalnya mungkin hanya beberapa saja, tidak sampai seperti ini. Nah, di sini saya akan coba menunjukkan cara untuk menampilkan tool barnya ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ke menu view, ke toolbar. Nah, di sini klik toolbars. Nah, di sini teman-teman bisa untuk mengklik pada icon kotak-kotak ini sampai dia terbentuk tanda centak seperti ini. Nah, saya coba klik menampilkannya. Ini tergantung dari teman-teman ya, apakah mau menampilkan semuanya atau hanya beberapa saja yang teman-teman ingin mau pakai. Nah, kalau saya sendiri, kalau teman-teman biar nggak bingung, tampilin aja semuanya, biar nanti pada saat kita melakukan penjelasan teman-teman bisa melihat yang saya jelaskan nanti. Nah, sekarang kita coba untuk mengatur, menempatkan toolbarnya ini agar terlihat lebih rapi lagi. Nah, tergantung dari teman-teman ya mau taruhnya di mana. Nah, di sini bisa kita taruh di atas atau di samping pun bisa. Jadi teman-teman tidak perlu bingung. Pokoknya cuman hanya digeser-geser doang kayak gini sampai ke atas. Nah, jika teman-teman kurang meminati untuk terlalu banyak tampilan tool seperti ini, teman-teman pakai yang seperlunya saja. Seperti ini launcher tool, kalian teman-teman bisa pakai karena ini hampir keseluruhan toolbarnya ada di sini. Nah, cuman kalau yang baru pengen belajar, saya sarankan untuk menampilkan saja semua toolbarnya. Nanti tinggal diatur menempatkannya sesuai dengan keinginan teman-teman. Sini saya akan coba mengaturnya dulu.
Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah sekarang untuk langkah selanjutnya teman-teman itu harus melakukan di sini yang namanya untuk pengaturan satuan ya. Jadi teman-teman ke window model info. Nah, di sini kalian klik units. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, pada saat awal SketchUp yang masih baru, dia formatnya seperti ini, arsitektural. Nah, di sini kita akan merubah menjadi desimal. Nah, pada saat kita melakukan penggambaran nanti, ini sangat berpengaruh juga ya teman-teman. Ini satuan ukurannya. Nah, teman-teman itu kalau di gambar 2 dimensi, teman-teman sudah biasa menggunakan satuan ukuran apa, jadi sesuaikan saja dengan yang ada di aplikasi Google SketchUp. Contoh saya untuk aplikasi AutoCAD saya menggunakan satuan meter, jadi di sini saya samakan juga untuk satuannya meter juga. Nah, teman-teman kalau sudah biasa menggunakan sentimeter atau milimeter, nah teman-teman bisa pakai ini, tinggal pilih saja. Oke. Dan untuk precisionnya 0,00. Nah, seperti ini. Klik. Nah, habis itu kita keluarkan saja dulu. Nah, untuk selanjutnya untuk kita mengetahui cara-caranya untuk melakukan penggambaran, teman-teman di sini bisa melakukan yang namanya menggambar dengan menggunakan line. Nah, di sini teman-teman coba untuk menggambar menggunakan line sekaligus fungsinya. Nah, line ini fungsinya ya untuk membuat garis ya, membuat garis. Nah, seperti ini ya, saya membuat bidang kotak untuk membuat garis. Untuk cara yang lebih praktis, kalau kita untuk membuat bidang kotak, teman-teman bisa menggunakan rectangle. Nah, gimana sih kalau supaya kita mengetahui toolbar sini namanya apa? Nah, caranya itu gampang sekali teman-teman. Teman-teman kita perlu hanya mengarahkan pada toolbar yang kita mau pakai. Nah, di sini akan muncul tulisannya. Ini seperti ini. Rectangle, circle, 2-point IRC. Ini full. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi biar mudah bisa kita menguasainya. Nah, untuk lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan rectangle ini. Nah, ini seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kenapa sih layarnya bisa berputar-putar kayak begini? Nah, ini namanya orbit teman-teman. Nah, orbit ini adalah untuk penggunanya kalau kita membuat sebuah objek, contoh saya akan membuat objek ya. Nah, di sini kita bisa mutar-mutar teman-teman. Nah, jika pada saat nanti kita melakukan penggambaran seumpama atau contoh di sini tampak depan ya. Nah, kita sudah menggambar kursi pintunya, jendela dan lain-lain. Nah, kita akan mau gambar lagi di belakang. Nah, kita tinggal tahan scroll, kita putar saja ke belakang begini. Nah, seperti ini. Sama di samping juga bisa, ke atas, ke bawah juga bisa. Pokoknya ini orbitnya ini dia 360 derajat untuk putarannya, jadi bebas ya. Nah, kalau scroll ini dia fungsinya bisa jadi zoom, kita mendekat, zoom, bisa juga untuk zoom jauh. Nah, dan cara scroll ke belakang. Kalau mau zoom dekat, kita arahkan ke depan scrollnya. Nah, seperti itu teman-teman. Atau di sini sudah tersedia toolbarnya. Nah, seperti ini, zoom window. Nah, ini zoom window fungsinya adalah kita mau mendekatkan kepada objek yang ingin kita ibaratnya yang kita
kita mau mendekati begitu, seperti saya akan mendekati objek orang ini dengan menahan klik dan saya tarik ke bawah seperti ini dan saya lepas. Nah, dengan sendirinya dia akan mendekat seperti ini tanpa saya scroll ke depan begini kalau waktunya agak terlalu lama. Nah, kalau teman-teman praktis, kita bisa menggunakan namanya zoom window. Nah, kita tahan klik. Nah, usahakan pada area yang kita inginkan ini kita harus sesuaikan dengan kotak yang ada ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk toolbars yang lain, ini yang saya sedang gunakan sekarang adalah push pull. Nah, push pull ini adalah fungsinya untuk menarik atau mengangkat objek. Nah, seperti ini. Saya bisa turunkan dan saya bisa naikkan kembali. Atau saya bisa mandikan dan saya bisa mendekatkan lagi. Gimana sih Bang kalau untuk membuat suatu bidang yang lingkaran, untuk lingkaran? Nah, ini pakai circle. Nah, seperti ini. Kita bisa push pull lagi atas. Banyak macam-macam ya teman-teman. Nah, apabila kita untuk tidak melakukan, dan maksud saya tidak membutuhkan ini gambar ini, kita pengen hapus, teman-teman bisa langsung eraser, tool eraser dan tahan seperti ini. Nah, dan sendirinya dia akan terhapus. Nah, untuk cara yang lebih praktisnya itu teman-teman bisa menggunakan select, klik 3 kali pada objek yang kita ingin hilangkan. 1, 2, 3. Nah, baru delete. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini saya akan perkenalkan lagi satu lagi, ini pen bucket. Nah, pen bucket ini di sini terdapat banyak sekali macam-macam kegunaannya. Contoh, nah, model info, ini fungsinya nanti pada saat kita membuat layer ya. Untuk komponen di sini sudah tersedia, ada beberapa komponen seperti ini, gambar orang 2 dimensi, kita bisa klik dan kita arahkan di sini. Nah, atau ini ya, ada kursi juga, ada tempat tidurnya. Bisa tinggal klik langsung keluar. Seperti mobil. Nah, ini fungsinya untuk di bagian komponen. Nah, untuk yang lainnya seperti style. Nah, style ini gunanya kita mengganti tema latarnya ini teman-teman, seperti ini. Nah, teman-teman bebas mau pilih yang latarnya kayak gimana. Karena saya suka yang standar, jadi saya pilih yang standar saja. Seperti ini yang standar, seperti tadi, simple style. Untuk selanjutnya, nah di sini ada yang namanya instruction. Nah, instruction ini fungsinya adalah untuk menjelaskan bahwa tool yang kita pakai dia akan secara langsung memperlihatkan tutorial video singkat seperti ini. Contoh, saya akan menggunakan saya di sini akan menggunakan line. Nah, di sini dia sudah menunjukkan cara-cara penggunaan atau cara kerja untuk memakai line ini. Nah, seperti ini juga rectangle. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan kayak tadi. Dari teman-teman kalau masih bingung, teman-teman tinggal aktifkan default try dengan cara ini klik aja ini pen bucket. Ini akan muncul. Nah, teman-teman harus mengaktifkan instruction supaya bisa melihat tutorial singkat pada tool yang kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya teman-teman. Rotation. Nah, ini rotation berarti dia rotasi untuk memutar objek ya. Push pull. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, push pull untuk menarik atau mengangkat suatu objek yang kita pengen angkat begitu, seperti itu teman-teman, atau pengen kita tarik. Nah,
itu sini teman-teman, saya akan coba jelaskan lagi tentang cara-cara untuk selanjutnya. Di sini saya coba akan membuat sebuah bidang ya, sebagai contoh saja. Di sini akan membuat bidang kotak ya. Saya gunakan push pull, saya angkat ke atas. Di sini kalau ada yang mau bertanya, gimana sih Bang kalau cara untuk mewarnai bidang ini? Nah, mewarnainya itu gampang sekali teman-teman, masih menggunakan tadi pen bucket. Nah, di sini teman-teman bisa pilih materialnya itu bebas ya, tergantung dari keinginan teman-teman mau mewarnai menggunakan apa. Contoh di sini, tunggu, saya akan hapus dulu ini karena sangat mengganggu. Nah, ini saya mundurkan dulu menggunakan move. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk mewarnai itu sangatlah mudah teman-teman. Teman-teman hanya perlu mengklik di sini. Nah, di sini sudah tersedia beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan untuk pada saat kita mewarnai objek yang kita mau warnai teman-teman. Contoh, kalau untuk warna kita menggunakan colors ya. Nah, colors ini sini bebas teman-teman mau pilih warna apa saja. Contoh di sini akan menggunakan warna merah ya. Klik pada bidangnya yang saya ingin mewarnai. Jika ingin mewarnai dengan motif batu bata, gampang sekali teman-teman. Sesuai color. Nah, teman-teman tinggal klik ini break. Nah, sini dia akan muncul banyak sekali nih materi-material batu bata, batu alam dan lain-lain. Nah, contoh saya ambil ini ya untuk membuat dindingnya. Nah, dinding batu bata seperti ini. Kalau macam seakan ini batu batanya terlihat sangat kecil, nah di sini teman-teman bisa menyetingnya agar ukuran batu batanya ini bisa sesuai dengan teman-teman mau. Contoh di sini teman-teman bisa create material. Nah, di sini ini fungsinya untuk menggelapkan warna batu batanya atau mencerahkan. Nah, karena di sini saya cuma mengikuti warna standarnya. Saya di sini hanya untuk menjelaskan untuk perubahan atau merubah besar pada area batu batanya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menggantinya bebas ya, untuk sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contoh di sini saya membuat dua. Oke. Nah, saya klik lagi. Nah, lihat dengan sendirinya dia akan berubah untuk material batu batanya ya. Sini bisa lihat sendiri ya. Jadi teman-teman kalau macam masih kurang lagi, coba diperbesar lagi menggunakan angkanya dinaikkan lagi. Diklik lagi di sini. Nah, klik lagi pada area yang mau ditaruh material batu batanya. Nah, terlihat jelas bukan? Nah, perbedaannya di sebelah kanan kecil, sebelah kiri besar. Nah, jadi untuk menyeting sama juga halnya seperti yang lain. Jika teman-teman dengan mengubahnya mengganti seperti warna material keramik, nah di sini detail namanya. Tile. Sini teman-teman bisa cari motif keramik yang bebas yang mana saja. Ini hitam putih ya kayak papan catur. Nah, sini bebas ya, teman-teman bisa memilih material lantai keramik yang seperti apa. Ini yang bergambar awan-awan atau bunga, bebas. Nah, jadi di material sini banyak sekali ya, bukan cuman hanya sebatas
material keramik atau dinding batu bata. Di sini banyak teman-teman, jadi teman-teman tinggal membukanya satu persatu. Nah, seperti ini 3D printing. Nah, di sini ada aspal. Nah, jika teman-teman membuat jalan, seumpama contoh ini jalannya, nah teman-teman tinggal menaruh material aspal ini. Nah, di sini sudah muncul material aspalnya. Nah, jika teman-teman merasa ini material aspalnya batu-batunya terlalu besar, nah teman-teman bisa menyeting lagi di sini dengan menurunkan angkanya. Coba kita tes 2 dulu. Kita klik lagi. Nah, sudah mulai mengecil agar terlihat seperti aspal halus. Coba kita kurangi lagi menjadi 1. Oke, klik. Nah, sudah kelihatan kecil kan? Nah, jika kurang lagi teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti tadi. Jika ingin diperbesar, tinggal menaikkan angkanya saja atau merubah angka di sini ya. Nah, untuk selanjutnya saya di sini akan coba membuat sebuah bangunan ya, bangunan rumah. Nah, saya akan hapus objek ini terlebih dahulu. Nah, sini saya menggunakan rectangle lagi. Saya klik di sudut sini. Nah, saya akan coba tarik ke atas seperti ini. Supaya kita nyaman pada saat melakukan penggambaran, kita harus menentukan tampilan-tampilan pada saat menggambar. Contoh, ini tampilan-tampilan yang saya biasa gunakan untuk melakukan penggambaran. Saya klik ini. Nah, ini tampilan atas namanya. Kalau ini depan, samping kanan, belakang, samping kiri. Nah, kalau ini untuk isometri, jadi dia ada 2 sisi pandang, kiri dan kanan, dan membentuk sudut seperti ini ya. Oke, kembali lagi. Nah, ke atas sini saya akan coba membuat denah ya. Ini cuma sebagai contoh ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan offset untuk membuat dindingnya seperti ini. Lalu push-pull untuk membuat dinding ini berdiri. Nah, saya akan coba angkat ke atas seperti ini. Nah, dia sudah jadi kan teman-teman. Nah, ini sudah jadi setengah bangunan ibaratnya. Nah, sekarang untuk membuat atapnya itu gampang sekali teman-teman. Nah, teman-teman arahkan ke tampilan depan dulu, lalu teman-teman bisa menggunakan line seperti ini ya. Terus garis tengahnya ini bisa kita hilangkan. Nah, supaya membentuk atap, nah kita menggunakan push pull untuk menariknya ke belakang agar terlihat seperti atap asli ya. Nah, ini saya akan coba naikkan 20 cm, 20. Terlalu kecil ya, coba kayak gini lah. Oke, nah ini teman-teman tinggal bisa tarik seperti ini dan tarik seperti ini. Lalu ini untuk menghubungkan sudutnya ini di atas, nah teman-teman bisa menggunakan ini tape yang gambar seperti meter ini. Kita klik dulu, klik 2 kali, klik lagi 2 kali, nah, line untuk menghubungkan garis. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena ini adalah garis bantu teman-teman, supaya kita pada saat melakukan penggarisan dia tidak bengkok-bengkok. Jadi saya menggunakan ini, jadi tinggal dihubungkan. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman bisa menariknya menggunakan push pull. Nah, jadi seperti ini dia teman-teman.
sudah jadi sebuah rumah yang biasa-biasa saja ya. Untuk ini pelajaran contoh untuk bagi pemula. Jadi kalau untuk bagaimana sih Bang untuk membuat rumah dengan ukuran yang sebenarnya, dengan standar ketentuan yang sebenarnya itu gimana Bang? Nah, nanti saya akan coba lanjut di part 2 nya ya. Tetap ikuti terus di channel saya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar desain Google SketchUp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.